Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan regresi dengan menggunakan variabel intervening atau yang lebih dikenal kalau lebih dikenal juga dengan path analysis atau analisis jalur. Jadi kalau pada persamaan regresi biasa itu kan kita hanya mengukur hubungan langsung saja. Nah, kalau misalnya persamaan regresi dengan menggunakan variabel intervening, maka kita selain mengukur hubungan tidak langsung, tapi kita juga mengukur hubungan tidak langsung. Nah, model ini didapat dari mana? Model ini didapatkan berdasarkan hasil literatur review. Ketika penelitian itu sudah berjumlah banyak, gitu, kemudian kita menemukan bahwa ternyata X ini tidak hanya berhubungan ke Z atau Y ini tidak hanya berhubungan ke Z, tapi X ini juga berhubungan ke Y. Nah, ketika kita menemukan penelitian seperti itu, gitu kan, penelitian yang dia melihat hubungan antara X dan Y, kemudian ternyata Y dengan Z ini punya X dan Y ini juga punya hubungan ke Z atau punya pengaruh ke Z, maka kemudian kita bisa menggunakan model persamaan regresi dengan menggunakan variabel intervening atau yang bisa dikenal dengan path analysis atau bisa juga dikenal dengan analisis jalur. Apa yang harus dilakukan ketika model penelitian kita itu berbentuk seperti ini, gitu kan? Yang harus dilakukan itu adalah berarti kita kan melihat hubungan langsung dan tidak langsungnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, jadi modelnya bisa banyak ya, bisa jadi nanti ada variabel lain, kemudian variabel yang mengaruh ke mana, ke Y atau ke X. Nah, ini kita yang harus membuat bagannya terlebih dahulu, membuat modelnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat modelnya atau bagannya, nah kita bisa melakukan regres kemudian. Nah, kita memecahnya menjadi beberapa. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita bisa memecahnya menjadi dua regresi. Yang pertama itu adalah regresi pertama, yaitu regresi sederhana atau simple linear regression. Nah, ketika modelnya seperti ini, X ke Y, Y ke Z, kemudian X juga punya pengaruh langsung terhadap Z, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan regresi terlebih dahulu antara X dan ke Y dulu. Nah, dan ini melibatkan, sini ya, saya pecah menjadi X dan ke Y. Nah, maka kalau ada regresi X ke Y, gitu kan, maka yang harus dilakukan adalah kita melakukan analisis regresi sederhana. Simple sih sebenarnya, sama seperti regresi yang sederhana yang lain. Nah, ini yang harus kita catat, gitu kan. Nah, ini model regresinya. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan alfa plus beta X plus E1. Nah, yang harus kita catat adalah signifikansinya, unstandardized koefisiennya, standardized koefisiennya, kemudian errornya, kemudian standar error dari tabel. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan regresi yang pertama. Oke, baik, kita lanjut ya. Di sini ada 3 variabel X, Y, Z. Di sini ada variabel X itu adalah gaya kepemimpinan, kemudian motivasi, Y itu adalah motivasi, kemudian Z itu adalah kinerja guru, gitu ya. Nah, maka kemudian regresi yang pertama tadi kita ingat, regresi yang pertama itu adalah regresi sederhana, yaitu antara X dan Y. Nah, kemudian kita bisa melakukan regresi dari analyze,
kemudian regression, kemudian linear. Kemudian dependent kita masukkan di sini ada motivasi, independent adalah gaya kepemimpinan. Nah, kita masukkan saja. Nah, untuk ini regress pertama ya. Regress pertama di sini kita bisa melihat signifikansinya adalah 0,00. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Signifikansinya 0,00. Artinya apa? Artinya model ini, regresi sederhana yang pertama ini adalah signifikan ya, pengaruh antara X dan Y ke Y itu adalah signifikan. Atau X ini punya pengaruh atau ke Y, atau bisa juga tadi variabelnya adalah gaya kepemimpinan itu mempengaruhi motivasi. Dan selanjutnya yang kita catat lagi itu adalah unstandardized koefisiennya. Unstandardized koefisiennya di sini kita bisa tahu yaitu 0,730. 0,730 ini nanti dipakai di Sobel test. Tapi kemudian setelah unstandardized, nah ini kita juga menulis standardized koefisiennya. Nah, kalau yang ini nanti kita pakai untuk pengaruh tidak langsungnya ya. Jadi pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Kemudian untuk error pertama tadi yang untuk persamaannya adalah error 1 kan ya. Maka kemudian errornya itu adalah akar dari root dari 1 minus R square-nya itu di sini 0,282. Ini di akar root. Saya masukkan ini aja ya. Oke, baik. Root dari 1, akar dari 1 minus 0,282. Kemudian untuk standar error tabelnya kita isi di sini. Ini di sini ada standar error di sini. Itu 0,109. Ini nanti juga dipakai di Sobel testnya. Baik. Nah, ini adalah regresi pertama. Jadi dari regresi pertama tadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari signifikansinya terlihat bahwa X ini berpengaruh kepada Y. Atau gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap motivasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah model regresi yang kedua. Nah, regresi kedua ini berbeda dengan regresi yang pertama. Regresi yang kedua tadi itu berarti kita tinggal sisanya. Tadi kan kita sudah melihat X ke Y, maka sekarang kita melihat X ke Z dan Y ke Z. Gitu ya. Variasi sudah, berarti ya sekarang yang X ke Z dan Y ke Z. Oke. Nah, ini persamaan regresinya. Nah, ketika kita melakukan model seperti ini atau menemukan model seperti ini, maka yang harus kita lakukan itu adalah melakukan analisis regresi berganda atau multiple regression. Nah, selanjutnya kita cek saja berarti langsung ini persamaan regresinya ya. Z sama dengan alpha plus beta 1x plus beta 2x plus error 2, sorry. Berarti error 2. Ini untuk persamaannya, untuk kebutuhan persamaan. Oke, nanti yang di atas bisa dihitung ya. Ini berapa? Saya belum hitung. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya kita berarti langsung meregres persamaan yang kedua. Jadi analyze, kemudian regression, analyze, regression, kemudian linear. Di sini kita riset dulu, kemudian kita masukkan Z sebagai dependent variable, ya kemungkinan sebagai independen dan motivasi sebagai independen. Kita oke saja. Nah, dari sini kita tahu ya, kita bisa melihat bahwa
kita yang pertama lihat adalah signifikansinya. Signifikansinya bagaimana? Oh, ternyata dari model kedua ini kita bisa tahu bahwa signifikans dari tabel ANOVA ini memperlihatkan bahwa X dan Y ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap Z-nya atau pengaruh secara bersama-sama terhadap Z-nya. Oh, berarti modelnya fit. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk yang kedua gitu ya. Untuk yang kita catat untuk model persamaan regresi yang kedua. Kita cek sini. Oke, kita catat ya untuk signifikansinya, untuk gaya kepemimpinan. Ini variabel X ya, untuk variabel X. Ini untuk variabel Y. Nah, untuk variabel X itu signifikansinya adalah 0,05. 0,05. Dan untuk variabel Y itu signifikansinya adalah 0,00. Dari signifikansi ini kita bisa tahu ya, dari tabel koefisien, signifikans dari kedua variabel independen tadi, kita bisa tahu bahwa baik variabel X maupun dari variabel Y ini dua-duanya memiliki pengaruh secara parsial atau masing-masing memiliki pengaruh terhadap Z-nya. Jadi pengaruh secara parsial atau terpisah ya. Jadi X punya pengaruh kepada Z, Y juga punya pengaruh kepada Z. Ya, karena signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian kita catat unstandardized koefisiennya itu 0,2. Kemudian di sini kita catat 0,691. Kemudian standardized koefisiennya kita bisa melihat di sini gaya kepemimpinan itu adalah 0,193. Kemudian di sini untuk motivasi itu 0,675. Kemudian untuk P-nya, ini kita perlu cari, angkanya ya. Ini 1 minus R square untuk X-nya. 1, jadi 1, sorry. 0,631. Ini match. Kemudian standar error tabelnya, lihat dari sini. Ini 0,096. Kemudian motivasi itu 0,09. Oke, baik. Ini adalah angka yang kita catat dari regresi kedua. Dari sini kita bisa melihat, oh modelnya ternyata fit. Lihat dari tabel ANOVA-nya. Kemudian dari pihak tabel koefisien dan signifikansinya menunjukkan semuanya kurang dari 0,05, berarti gaya kepemimpinan, motivasi ini memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Z-nya atau kinerja. Ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melihat, jadi untuk persamaan, nanti silakan untuk ini melihat dari sini ya. Jadi, misalnya persamaannya berarti persamaannya sama dengan Y, untuk persamaan pertama, itu sama dengan alfanya. Alfanya itu adalah ini unstandardized koefisiennya 12,6 ditambah dengan kita
Koefisien dilihat dari unstandardized ya, 0,703. 30 ya. 0,730 ditambah dengan ini X dan apa ditambah dengan errornya. Nah, errornya nanti saya akan hitung. Hitung ya. Nanti dihitung. Nah, yang kedua juga sama gitu kan. Yang kedua, ini berarti kita melihat dari unstandardized-nya. Nanti set apa nih? Di sini kedua. Kita masukkan 2,661 tambah dengan beta 1 ini X 0,272 kemudian ditambah dengan ini 0,619 tambah dengan error 2. Ada error 2 saya akan dihitung. Oke, ini adalah persamaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya tugas kita adalah karena kita tadi melihat pengaruh langsung dan tidak langsung, maka kita di sini kita mencari pengaruh. Kalau pengaruh langsungnya itu dilihat dari standardized coefficient-nya. Yang pertama, kita melihat dulu pengaruh langsungnya. Pengaruh langsungnya dilihat di sini ya, berarti pengaruh langsung. Berarti X ke Z ya, jadi X ke Z-nya. Kalau X ke Z, ini di sini, ini pengaruh langsung kan? Jadi pengaruh langsung, saya lupa nulis ya, pengaruh langsung X terhadap, kemudian pengaruh tidak langsung X terhadap Z. Nah, oke. Berarti untuk yang pertama itu kan kita yang punya pengaruh langsung dan tidak langsung kan hanya X ya. Berarti kita melihat di sini itu pengaruh langsung X terhadap Z dulu. Nah, diambil dari mana? Diambil dari standardized coefficient pada regresi X ke Z-nya. Mana yang X ke Z? Yaitu adalah ini. Maka ini ya, berarti angka ini itu adalah pengaruh langsung X terhadap Z-nya. Oh, berarti di sini sama dengan 0,193. Kemudian yang ini berarti yang kedua ini itu adalah pengaruh langsung X terhadap Z-nya. Saya merahin biar kelihatan. Kemudian di sini adalah pengaruh tidak langsung antara Z X terhadap Z-nya. Dapatnya dari mana? Dapatnya adalah standardized coefficient beta 2 ditambah dengan standardized coefficient beta 3 ya. Yang ini dengan yang ini dikali, standardized coefficient pada persamaan ini kemudian dikali dengan ini ya. Oh sorry, dikali. Jadi ini dikali dengan ini. Kalau yang ini tadi kan jelas 0, ini agak sedikit keliru. Jadi di sini bukan beta 1 ya, tapi beta 2. Ini beta 2. Kemudian yang di sini adalah beta 1 dan 3. Oke. Untuk pengaruh tidak langsung antara X dan Z, tadi kan didapat dari regresi yang kedua. Gitu kan? Regresi kedua, standardized coefficient-nya adalah antara X ke Z itu adalah 0,193. Yang ini.
Nah, untuk yang kedua gitu kan, untuk dua pengaruh tidak langsung itu ini kan X ke Z kan ini pengaruh tidak langsung, maka kita perlu mengalihkan standardized koefisien yang pertama ke Y, kemudian Y ke Z-nya gitu ya. Untuk standardized koefisien beta 1 itu adalah X ke Y. Kita cek dulu, itu ada di persamaan pertama. Nah, persamaan pertama yang ini ya berarti ya 0,531. Ditambah dengan berarti standardized koefisien beta 3. Ini berarti ada di persamaan 2 juga. Ini adalah 0,675. Ya. Ini sebentar. Ini yang dua adalah pengaruh tidak langsung. Oke, nah pengaruh ini saya marahin lagi. Oke, pengaruh total pengaruhnya itu berarti adalah penambahan antara 0,193 kemudian ditambah dengan ini dikali ini. Saya cari dulu ya. Oke, kita kalikan dulu. 0,531 dikali dengan 0,675 sama dengan 0,3584 dan sekian gitu ya. Oke, total pengaruhnya berarti adalah 0,193 ditambah dengan 0,3584 tadi tambah. Ini berarti total pengaruhnya adalah 0,551. Ini adalah total pengaruh X terhadap Z. Penambahan dari pengaruh tidak langsung ke atas ini dan pengaruh langsungnya. Jadi ini adalah total pengaruhnya. Oke. Selanjutnya kita lakukan uji Sobel test. Jadi uji Sobel test ini dipakai untuk menguji sejauh mana proses mediasi, apakah memang benar terdapat modelnya itu sudah benar, apakah memang terdapat mediasi antara X antara X dan Z ini memang dimediasi oleh Y gitu ya. Nah, untuk melakukan Sobel test, kita bisa melakukan Sobel test ini dengan langsung saja memasukkan, kita bisa menghitung sendiri dengan menghitung sendiri ya, pakai kalkulator bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih mudah, kita bisa langsung masukkan Sobel test gitu ya. Jadi di sini kita googling aja, sampai nanti dicari Sobel test. Biasanya dipakai Daniel Software. Di ini juga iya ya, pakai Daniel Software. Nah, silakan memasukkan kalau udah seperti ini, kita tinggal masukkan saja angkanya, jadi nggak perlu menghitung sendiri gitu ya. Nah, ini dilihat dapat dari sini jadi Sobel test, ada Sobel testnya untuk ukur mediasi apakah signifikan atau tidak. Yang dilakukan adalah kita tinggal memasukkannya langsung ya.
Berarti dari unstandardized coefficient. Baik, langsung kita masukkan ke Sobel testnya. Nah, angka A, B, dan standar error di sini itu dilihat dari tabelnya. Tabel yang mana? Bentar ya. Yang A ini adalah dapat dari ini independent variabel ke variabel moderator atau dari X ke Y. Ya, dari X ke Y. Nanti yang ke atas ya, yang di atas persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 ke X ke Y, mana yang kita masukkan? Ini adalah unstandardized coefficient-nya. Kita memasukkan, ini adalah fungsinya untuk Sobel test. Terus ini Sobel test. Gunakan untuk Sobel test. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja berarti 0,730. Oke. Selanjutnya B. B itu berarti unstandardized coefficient dari mediator ke variabel. Berarti ini dari variabel Y ke Z gitu ya. Persamaan kedua variabel Y ke Z. Ini berarti di sini ya. Ini untuk Sobel test. Yang ini dipakai untuk Sobel test. Yang tadi yang standardized coefficient itu dipakai untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung. Sedangkan kalau unstandardized coefficient dipakai untuk mengukur Sobel testnya. Oke, berarti dari Y ke Z ini adalah 0,619. Kemudian standar errornya. Nah, standar error yang dipakai ini adalah standar error yang ada di tabel. Ini untuk Sobel test. Untuk yang Sobel test saya tuliskan. Oke. Nah, untuk Sobel test, untuk persamaan SA ini, yang ini independent variable ke predicate variable. Berarti kita masukkan angka standar error tabel, yaitu 0,109. Ini kemudian untuk standar error yang kedua, ini berarti dari Y ke Z. Y ke Z berarti di sini 0,069. Langsung kita kalkulasi. Oke, sorry, saya lupa banget. Ini bukan pakai koma ya, titik. Oke, lanjut ya. Oke, kita masukkan tadi Sobel testnya. Jadi yang pertama itu dari A, independen ke mediator, berarti X ke Y-nya, yaitu dari 0,73. Kemudian yang kedua, dari Y ke Z-nya, berarti unstandardized coefficient-nya adalah 0,619. Maunya pakai titik ya, A, kemudian standar error yang ini adalah 0,109. Kemudian standar error yang kedua itu adalah 0,069. Oke, calculate. Nah, dari sini kita kelihatan di sini Sobel test statistiknya ada 5,366. Kemudian kita lihat di total probability. Nah, total probability itu dia 0,0000 gitu kan. Nah, ini berarti dia kurang dari 0,5. Berarti yang berarti bahwa memang benar model mediasinya gitu yang terjadi. Jadi Sobel testnya terbukti gitu ya. Sobel testnya terbukti. Kalau di model bahasanya di sini adalah KP value, maka putusan untuk menolak H0 dan H1, oke, yang benar ya, berarti model mediasinya itu betul gitu ya. Kalau di bukunya Pak Imam Ghazali, dia menghitung apakah pengaruh mediasi ini signifikan atau tidak. Yang berarti ketika dia significance value-nya itu tadi yang dilihat adalah yang total ya 0,05 kurang dari 0,5 berarti pengaruh mediasinya itu signifikan gitu. Itu mungkin itu saja. Jadi kalau ada pertanyaan silakan nanti dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum.